Ya memang berbaliklah kepada selebriti yang punya spirit doll, nggak masalah uang-uang mereka untuk membeli. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan adalah tapi apa dampak ke masyarakatnya? Apakah ini menjadi contoh buruk dari public figure yang harus memberikan contoh baik? Saya ke Kang Maman. Kang Maman, kalau di masyarakat ini sendiri kan juga sudah menuai komentar ya. Ada yang setuju, ada yang ya lucu-lucuan saja gitu ya. Melihatnya ini bagaimana? Masih baik-baik saja atau jangan-jangan sudah negatif ini dampaknya? Semua fenomena yang baru muncul itu selalu menimbulkan konflik, selalu menimbulkan pro dan kontra. Tapi kalau kita mendengar tadi penjelasan-penjelasan yang kita paparkan hari ini, terasa betul bahwa poin paling kuat itu di situ adalah unsur marketingnya, unsur pemasarannya. Makin berisi, harganya makin mahal. Nanti bisa kita dengarkan pengakuan ini. Lalu kemudian ada masuk unsur hiburan untuk menghibur diri sendiri atau bahkan tadi juga disebut ada persoalan unsur konten di dalamnya. Bagaimana memanfaatkan fenomena ini untuk kekuatan konten, untuk menciptakan konten-konten baru. Lalu yang ketiga, munculnya unsur mistis buat saya menjadi faktor pendukung untuk marketing lagi. Bagaimana kita menjual senjata bertuah, mobil kuno katanya peninggalan seseorang yang kadang-kadang arwahnya masih muncul. Cerita-cerita inilah yang mempermahal barang-barang tersebut. Dan kita kembali ke satu hal, memang hari ini kekuatan storytelling menjadi sangat ampuh untuk segala hal. Storytelling menjadi kunci. Jadi itu yang saya lihat di kondisi hari ini. Bahkan kalau kita lihat ilustrasi-ilustrasi yang ditampilkan TV One kan dengan boneka, lalu suasana mistis, lagu-lagu yang bersifat mistis. Ini kan lagi-lagi gambaran bagaimana kita menciptakan storytelling, menciptakan cerita, mau ke arah mana kita melihat boneka ini. Ke arah mistis atau semata-mata ke arah hiburan. Itu saja sebenarnya Baik. menurut saya. Kalau dari Mas Randi sendiri saya penasaran, kalau Mas Randi sendiri mematok untuk para adopter ini boneka arwah berapa sih? Kalau kita masih range dari sebenarnya gini, pada dasarnya yang dijual di sini semakin bagus bonekanya ya pasti otomatis angka semakin mahal, semakin realistis bonekanya pasti makin mahal dengan bahan-bahan yang mungkin lebih bagus, lebih nyata seperti itu. Jadi ibaratnya kita startnya dari masih ratusan ribu hingga puluhan juta sih. Oke, kalau yang puluhan juta berarti bonekanya impor begitu atau jangan-jangan arwahnya sakti atau susah didapat atau gimana? Bukan masalah arwah sakti atau tidak, Mbak. Kembali lagi pada wadah yang diperjualbelikan itu cantik atau enggak. Sama seperti kita beli boneka di Thailand, semakin banyak kreativitas dan seninya maka semakin mahal. Ritualnya apa sih Mas Randi? Ritual untuk mengisi arwah ke boneka itu? Kembali lagi untuk yang mempercayai yang namanya ada di taruh, kita di sini punya banyak anak-anak asuh. Jadi bukan hanya 1-2 anak asuh. Kita di sini ada sekitaran 37 boneka arwah yang itu dari berbagai negara, ada Thailand, Eropa, dan ada beberapa yang memang kita mencari itu dari eBay, hunted dolls ya, boneka-boneka yang mempunyai sedikit kisah mistis gitu. Akhirnya kita beli dan itu yang diperjualbelikan. Jadi kalau dibilang ada ritual khusus itu kembali lagi secara ritual pakam keyakinan masing-masing. Seperti yang misalnya kita punya pakam kejawen, pakam dengan pakam-pakam yang diyakini gitu. Masing-masing punya cara masing-masing yang nggak mungkin saya ekspos di sini gitu. Oke, kalau dari Ki Sunarto sendiri sebenarnya biasanya untuk benda-benda metafisika yang diisi lah. Kalau kita kepercayaan banyak yang ada di istiadat. Gampang nggak sih atau mungkin bentar ngisinya itu susah ada orang-orang tertentu bagaimana Ki? Ya, itu perlu proses. Ngisi yang utama adalah ngisi batinnya sendiri. Ngisi batinnya itu harus dihilangkan sifat-sifat keserakan, sifat iri hati, sifat benci, harus dipancarkan sifat kasih sayang. Dari situlah bisa dimanifestasikan ke lingkungannya. Kalau hanya sekedar ini ritual-ritual yang untuk meninabobokkan, untuk menggiring, untuk mengkondisikan orang-orang agar percaya, terus mempercayai, meyakini, terus membeli barang sesuatu, itu berbeda lagi. Ada unsur mencari keuntungan ataupun bisnis ataupun dalam istilahnya tidak bisnis, saya melayani kebutuhan orang lain. Oke, berarti kalau menurut pribadi dari Ki Sunarto, boneka-boneka yang punya artis ini ada isinya nggak? Iya. Ada, ya, ada atau tidak? Isinya. Apa? Baterai. Oke, nah sekarang saya mungkin ke Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana kemudian masyarakat bisa melihat fenomena ini? Apa jangan-jangan nanti di masyarakat nggak mau menikah dan punya anak, punya boneka spirit doll saja, bisa menyampaikan kasih sayang, merawat dan lain-lain. Nah ini kan bahaya ya Pak Kiai.
zaman ini zaman stres. Dan tingkatan stres itu bertingkat-tingkat. Kalau yang sudah begini tingkat stresnya? Saya tidak mengatakannya. Tetapi makhluk paling mulia itu manusia. Seharusnya manusia itu berbahagia, berkumpul, berdampingan dengan sesama manusia. Ketika dia mengkoleksi benda-benda, lalu berbahagia dengan dia, dan merasa kurang bahagia dengan sesama manusia, itu stres kelas berat. Dan telah merendahkan kemanusiaannya. Tetapi sebenarnya tentang fenomena akhir zaman ini sudah diprediksikan Al-Quran. Al-Quran sudah memprediksikan bahwa di akhir zaman nanti manusia bisa menciptakan manusia tanpa ovum dan sperma. Saya nggak akan sebut ayatnya karena itu bahan untuk profesor barangkali. Di akhir zaman manusia akan bisa menciptakan manusia tanpa ovum dan sperma. Dan ini sangat berbahaya. Nah, itu diancam Rasul. Ketika ada orang yang membuat patung-patung, Rasul katakan, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan yang kamu buat itu. Dan berdasarkan ini sebagian ulama mengatakan bahwa membuat patung termasuk boneka itu haram. Karena menyerupai ciptaan Tuhan. Tetapi kemudian nanti saya mencoba memahami juga pendapat ulama yang lain bahwa yang diharamkan itu sesuatu yang diciptakan untuk jadi wasan atau menjadi asnam, sesembahan. Nah, nanti para ulama Indonesia, para wali termasuk itu menciptakan sebuah bentuk-bentuk wayang itu tidak melanggar syariat. Karena apa? Satu, yang diharamkan itu kalau boneka bentuknya sempurna, badan sempurna. Ada wayang golek yang visnya kayak manusia, tetapi dia hanya sepotong, bawahnya tidak ada. Untuk melepaskan dari tuntutan syariat ini. Yang kedua juga ada wayang kulit sempurna sampai kaki, tapi miring. Dan ini adalah pelaksanaan syariat Islam yang sangat luar biasa, mempertahankan keselamatan syariat Islam. Saya kembali ke masalah tadi, bahwa tingkat stres manusia itu berbeda-beda. Mereka mencari kebahagiaan dengan versinya sendiri-sendiri. Ada yang bahagianya mengkoleksi benda-benda kuno. Tetapi tolong jangan dikonsentrasikan. Sebab kalau dikonsentrasikan nanti otakmu dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak baik. Dia akan memperlakukan benda itu seperti makhluk hidup. Dan semakin dalam dia akan dilihat sebagai hidup sendiri. Ketika orang mengatakan ini biasa saja kok. Misalnya keris dilihat orang tuh kan. Dia ngobrol bisa bicara. Kita yang tidak punya pikiran itu biasa-biasa saja. Baik. Kita koleksi, rumah saya banyak keris seperti itu. Oke. Mungkin diingatkan lagi Pak Kiai, dosa syirik itu dalam Islam itu bagaimana? Semua pahalanya habis. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu musyrik, semua amalmu habis, terhapus. Oke. Baik, terima kasih Pak Kiai. Saya pikir sudah sangat jelas. Bahkan Ki Sunarto di sini sudah sangat jelas. Tapi saya terima kasih sekali kepada Mas Randi sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan dari sisi dari Mas Randi. Bagaimana? Singkat. Mbak ya, keyakinan orang di Indonesia ini tidak 100% memang beragama Islam. betul, Di banyak betul. suku lain juga yang menyembah patung dan berhala gitu. Betul. Tolong digarisbawahi. Betul, gitu. itu makanya saya Karena mengundang Mas Randi. timbul spekulasi kan. Betul. Ini kan kita bicara berarti 80% yang mengarah ke satu agama. Sementara Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua orang berhak. Kita tidak boleh, maaf Pak Randi ya, saya tidak mengomentari siapapun. Ini statement kita sebagai seorang muslim, itu pun saya batasi ketika seseorang melakukan suatu benda sehingga dia melupakan Tuhannya. Apalagi kemudian menggantungkan kebutuhan kebahagiaannya kepada benda itu. Seperti yang dilakukan oleh Samiri. Nah itu yang saya garis bawahi. Kalau hobi saya juga kolektor benda-benda banyak macam-macam rumah saya ada. Baik. Masalah. Mas Randi, terima kasih. Saya tidak menyudutkan Mas Randi. Saya kemudian menghadirkan waktu untuk Mas Randi. Terima kasih atas waktunya. Kang Maman juga terima kasih. Ki Sunarto terima kasih. Saya kembalikan kepada masyarakat. Tapi kalau saya ditanya kalau punya uang, mendingan saya sedekah buat anak yatim.